Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan membahas tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, materi tentang bahan dasar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Supaya apa, Bu? Supaya ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat dan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tidak mudah lupa. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk Reza untuk memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini ya. Ayo Reza, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya Bu, baik. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amin ya robbal alamin. Oke. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian supaya Ibu tahu siapa hari ini yang kira-kira tidak hadir ya. Nah, yang pertama Reza Dwi hadir. Tadi yang memimpin doa ya. Selanjutnya Rizka Trimita. Oke, hadir. Nah, Monica. Hadir, Bu. Bentar. Febri Anita. Hadir, Bu. Oke. Lah Mirza. Hadir, Bu. Oke. Maria. Hadir, Bu. Oke. Isabella. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Bu, nama saya nggak ada. Loh, iya lupa. Sebentar ya. Nanti Ibu rekap lagi. Maaf ya Mas Asror. Ya, Bu. Soalnya cowok sendiri, jadinya terlewatkan ya mungkin. Oke, berarti hari ini masuk semua. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menulis tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan huruf kapital. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memasangkan dengan menggunakan kosakata yang tepat sifat dari bahan dasar benda. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menentukan suatu pecahan. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan nilai pecahan pada suatu gambar setelah mendapatkan penjelasan dari guru. Yang terakhir, setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat memahami bahwa bahan dasar dari setiap benda memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga dapat memilih bahan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa anak-anak? Asror, hari ini hari apa? Hari Kamis, Bu. Oke, kalau sekarang hari Kamis, kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 10, Bu.
Benar sekali. Hari ini hari Kamis tanggal 10. Nah, Ibu mau tanya, meja di rumah kalian terbuat dari bahan apa? Asror? Dari kayu, Bu. Oh, dari kayu. Sama di rumah Ibu mejanya juga terbuat dari kayu. Isabella bisa memberikan alasan, kenapa sih meja terbuat dari kayu? Kok enggak terbuat dari kertas? Supaya tahan lama, Bu. Benar sekali, supaya tahan lama dan kuat tentunya. Karena kalau terbuat dari kertas, tentunya tidak bisa menopang barang-barang yang ada di atasnya. Karena fungsi meja sendiri kan untuk meletakkan barang-barang. Nah, oke, sekarang sudah keluar anak-anak gambar yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Siapa yang ada di gambar tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Anak, Bu. Ana, Bu. Pinter, benar. Di gambar tersebut yaitu Ana. Nah, benda apa yang ada di dalam cerita? Atau benda yang dibawa Ana itu apa, anak-anak? Ransel baik. Oke, berarti kalian semua paham ya? Gambar ini yaitu Ana. Ana sedang membawa ransel. Nah, selanjutnya kita akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ransel Ajaib Ana. Kalian bisa membuka modul kalian atau mengakses di YouTube yang telah Ibu lampirkan ini. Nah, sekarang kita akan membaca cerita mengenai Ransel Ajaib Ana. Sudah keluar anak-anak ceritanya? Belum. Belum, Bu. Sudah keluar apa belum? Sudah, Bu. Oke. Ibu harap kalian memperhatikan cerita yang akan kita baca setelah ini. Karena apa? Ibu yang akan membacakan duluan, baru Ibu akan menunjuk kalian satu persatu. Kalau kalian tidak memperhatikan, pasti nanti bingung, oke? Nah, cerita yang berjudul Ransel Ajaib Ana. Ana si Ransel, itu sebutannya. Plik plok, plik plok. Bunyi ranselnya jika ia berjalan. Ana suka memasukkan benda-benda ke dalam ranselnya. Tip, tap, tip. Begitu bunyi benda-benda saat dimasukkan. Isi ransel Ana bermacam-macam. Pik, pak, puk. Begitu bunyi barang-barang dalam ranselnya. Selanjutnya dibaca oleh Febri Anita. Mengapa barang-barang itu kamu simpan? Suatu saat akan berguna, Kak Adi. Plik plok, bunyi ransel Ana. Ibu juga ikut heran. Bukannya kamu sudah bawa bekal makanan? Makanan ini buat temanku, Bu. Plik plok, ransel Ana berbunyi. Oke, bagus. Selanjutnya Isabella. Isabella. Oke, mungkin koneksi internet Isabella masih terganggu ya. Kita alihkan ke Mbak Rizka. Ayo, coba dibaca. Waktu istirahat tiba. Nasi ini buat Bapak. Terima kasih, Neng. Plik plok, plik plok. Bunyi ransel Ana lagi. Bawahnya Mbak Rizka dibaca juga. Iya, Bu. Pulang dari pasar, Ibu membeli bolu. Kardus bekas bolu ini jangan dibuang. Suatu saat pasti akan berguna. Plik plok, ransel Ana bertambah isinya. Oke, pintar sekali membacanya. Selanjutnya dibaca oleh Mas Asror.
Suaranya dinyalakan ya. Kita simpan di mana peralatan ini? Tanya Riri setelah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Di sini saja. Plik plok, ransel kembali berbunyi. Oke, bagus. Selanjutnya dibaca oleh Maria. Saat pulang sekolah tiba. Wah, resleting tas Riri rusak. Tasnya tidak bisa ditutup. Plik plok, itulah ransel Ana. Oke. Selanjutnya dibaca oleh Monica. Ayo Monica, dibaca. Di tengah perjalanan pulang, wah, hujan. Untung ada payung dari tas Ana. Plik plok, bunyi ransel Ana. Suatu hari di kantor ayah, Kak Adi kesal karena bosan. Untung ada koran bekas dan lem dari tas Ana. Plik plok, ransel berbunyi. Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu lanjutkan. Ada kertas dan krayon juga untuk adik. Adik senang sekali. Plik plok, terdengar ransel Ana berbunyi lagi. Saat bermain, tak sengaja kaki adik tersandung batu. Pasti ada sesuatu di tas Ana. Tetapi di mana tas Ana? Suatu pagi, tas ini terlalu berat untukmu. Aku bantu membawakannya. Wah, terima kasih. Waduh, rupanya tas belanjaan ibu terlalu berat. Adakah sesuatu di tas Ana? Tentu saja. Plik plok. Isabella, selanjutnya, apakah sudah bergabung? Sudah, maaf Bu, tadi sinyalnya jelek. Iya, nggak apa-apa. Sekarang dibaca ya. Tas Ana dapat menolong siapa saja. Plik plok. Sekarang semua tahu apa saja yang ada di dalam ransel ajaib Ana. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Kalian membacanya dengan baik sekali. Nah, setelah kita membaca cerita mengenai ransel ajaib Ana, kita melakukan tanya jawab yuk anak-anak. Yang pertama, ayo didengarkan. Nanti Ibu tunjuk tiba-tiba harus bisa jawab loh. Yang pertama, siapa saja yang ada dalam cerita? Rizka Trimita, dijawab. Ada Ana, Ibu, Kak Adi, dan teman-teman Ana. Pinter, benar sekali. Yang selanjutnya, di mana ceritanya terjadi? Asror, dijawab. Di rumah. Di sekolah. Oke, benar. Tapi ada satu lagi, di kantor ayah ya. Yang ketiga, kapan ceritanya terjadi? Maria dijawab. Maria. Oh, mungkin koneksinya lagi terganggu. Dijawab Monica, gimana? Kapan ceritanya terjadi? Pada siang hari. Oke, benar sekali. Selanjutnya, apa yang terjadi di awal cerita? Dijawab oleh Reza Dwi. Yang terjadi di awal cerita, semua orang heran dan bingung dengan Ana yang selalu memasukkan barang-barang ke dalam ranselnya, Bu. Sip. Berarti Reza memperhatikan cerita yang telah dibaca tadi karena menjawabnya dengan benar. Nah, selanjutnya Febri dijawab. Apa yang terjadi di akhir cerita? Ayo. Semua orang bangga terhadap Ana, Bu, karena di ranselnya ada apa saja yang bisa membantu orang-orang. Oke, benar sekali. Kalian semua memang hebat ya anak-anak.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai kosakata baru. Nah, di sini sudah ada beberapa kata-kata yang bisa kalian pilih. Ada payung, koran, kardus, dan ransel. Terus diapakan, Bu? Nah, di bawahnya kan ada 4 pertanyaan. Kalian cocokkan. Nomor 1, misalnya ada banyak benda di titik-titik Ana. Titik-titik itu yang mana? Kalian bisa pilih payung, koran, kardus, ataupun ransel. Ibu tidak menunjuk kalian satu persatu. Ibu pengen tahu siapa yang beneran berani menjawab dan benar-benar bisa. Ayo yang pertama, ada banyak benda di titik-titik Ana. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, ayo siapa? Saya. Saya. Oke. Mirza, dijawab. Ada banyak benda di ransel Ana. Ransel, Bu, jawabannya. Oke, benar 100 buat Mirza. Jawabannya yaitu ransel. Nah, selanjutnya saat hujan, Ana mengeluarkan apa dari dalam tasnya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Asror. Angkat tangan ya anak-anak. Saya, Bu. Gitu. Jawabannya apa nomor 2, Asror? Saat hujan, Ana mengeluarkan payung dari dalam tasnya. 100 buat Jawabannya Asror. payung, Bu. Benar, jawabannya payung. Nomor 3, titik-titik bekas bolu jangan dibuang. Nah, jawabannya apa anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Monica apa jawabannya? Kardus, Bu. Benar, 100 buat Monica. Jawabannya kardus bekas bolu jangan dibuang. Yang terakhir, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, dijawab Isabella apa jawabannya? Koran, Bu. Koran bisa dijadikan Benar, 100 buat Isabella. Koran bisa dijadikan perahu mainan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penggunaan huruf kapital ya anak-anak. Apa itu huruf kapital? Menurut KBBI, huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berbentuk khusus. Maksud berbentuk khusus itu apa? Lebih besar daripada huruf biasanya. Nah, di sini Ibu memberikan 3 contoh mengenai penggunaan huruf kapital ya anak-anak. Sebenarnya banyak sekali penggunaan huruf kapital itu. Cuman yang utama itu ada 3 ini. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia sangat cantik. Nah, kan di situ ada 3 kata ya. Yang pertama yaitu kata dia. Nah, berarti yang huruf besarnya yaitu huruf D. Selanjutnya, aku sedang bermain boneka. Berarti huruf yang besar huruf apa Isabella? Oh, Isabella jaringannya mungkin terganggu. Asror, aku sedang bermain boneka, huruf besarnya apa? Huruf A, Bu. Pinter, paham berarti ya. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai nama daerah atau kota. Contohnya, kota Lamongan, jadi yang besar huruf L. Selanjutnya, kota yang dekat dengan Lamongan, seperti Surabaya. Jadi yang besar yaitu huruf S. Ada yang bisa memberi contoh nama daerah atau kota yang menggunakan huruf kapital? Monica, berikan 1 nama kota, Mon. Yang menggunakan huruf besar apa, huruf apa? Monica? Malang, Bu. Berarti huruf besarnya huruf? M. Oke, benar sekali. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya, Muhammad Irfan. Jadi yang besar huruf M sama huruf I. Selanjutnya nama ibu sendiri yaitu Musfidah Sari. Yang pertama huruf M yang besar, yang kedua huruf S. Oke, pintar sekali kalian semua. Nah, untuk mengatasi kejenuhan kita saat pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian menyanyi bersama-sama mengenai huruf kapital ya anak-anak. Mikrofonnya dinyalakan semua. Ayo kita menyanyi. Ayo anak-anak, dinyalakan semua mikrofonnya. Yang semangat ya.
Karena ini masih di tengah pembelajaran, jadi kalian harus semangat supaya ilmu yang kalian dapatkan benar-benar paham. Sudah keluar anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang semangat ya. Mari kawan-kawan, marilah belajar membuat kalimat yang baik dan benar. Ayo anak-anak. Perhatikan tanda baca bacanya dan juga huruf-hurufnya. Ingatlah kawan, jangan lupakan. Mari kita dengan aturannya. Aturan pertama, jika nulis nama, selanjutnya menulis hari, menulis bulan, awal kalimat, tempat julukan Tuhan, menulis nama dan masih yang lainnya. Oke, siapa tadi yang nggak ikut nyanyi? Ikut nyanyi semua tadi? Ayo. Pengen nyanyi lagi apa udahan? Nyanyi satu lagi ya, tapi suaranya yang keras. Tadi ibu yang dengar itu yang ikut nyanyi cuma Isabella, Asror, sama sekilas ada suaranya Reza. Oke, ibu ulangi sekali lagi, tapi yang semangat ya. Nanti ibu dengarkan siapa yang tadi nggak ikut nyanyi. Ayo dinyalakan mikrofonnya anak-anak. Mari kawan-kawan, marilah belajar membuat kalimat yang baik benar. Perhatikanlah tanda bacanya dan juga huruf-hurufnya. Ingatlah kawan, jangan lupakan, mari kita dengarkan aturannya. Aturan pertama, jika menulis nama, selanjutnya menulis hari, menulis bulan, awal kalimat, tempat julukan Tuhan, judul nama dan pintar sekali. Senang kan nyanyi? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, ini Ibu beri contoh penulisan dengan huruf tegak bersambung ya. Jadi ini ada 2 gambar. Yang pertama mesin cuci dan juga kursi. Nanti kalian deskripsikan dengan huruf tegak bersambung, tapi kalian juga memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya atau huruf besar ya. Oke, nanti Ibu kirim rekapan mengenai tugas di grup WhatsApp ya, jadi kalian tidak lupa. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai benda dan sifatnya. Nah, di sini kan kalian lihat ada 4 gambar. Yang pertama, ada anak yang memegang batu. Batu memiliki sifat benda yang keras. Yang kedua yaitu kain memiliki sifat lunak sehingga aman dan nyaman digunakan.
Anak-anak, apa kalian bisa membayangkan kalau baju yang kita pakai terbuat dari batu yang memiliki sifat keras? Tentunya kita akan merasa keberatan dan kita pun tidak nyaman saat menggunakan baju itu. Selanjutnya yaitu panci, gambar panci. Kayu memiliki sifat benda tidak menghantarkan panas. Nah, di pegangan panci tersebut terbuat dari kayu. Kenapa? Karena kalau kita masak, tentunya panci ini akan menghantarkan energi panas dari kompor. Nah, agar tangan kita saat memegang atau saat memasak tidak merasa panas, pegangan panci terbuat dari kayu yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, gambar yang terakhir ini ada anak yang sedang memakai payung ketika hujan. Nah, kertas memiliki sifat benda tidak kedap air. Tentunya payung si anak tersebut akan luntur. Kenapa? Karena kertas memiliki sifat tidak kedap air. Kertas jika kena air akan hancur atau luntur anak-anak. Tidak bisa menopang air di atasnya agar tidak menembus badan kita. Nah, sekarang tolong dibaca Monica. Sampai titik yang ini ya. Dibaca, Mon. Ada beraneka ragam benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki sifat yang berbeda. Ada yang kuat, kedap air, tidak kedap air, yang menghantarkan panas maupun yang tidak menghantarkan panas. Agar benda berfungsi dengan baik, kita harus memilih bahan yang tepat. Pinter. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan. Untuk membuat pegangan panci, kita menggunakan bahan kayu. Kenapa, Bu? Karena yang telah Ibu jelaskan tadi, kayu tidak dapat menghantarkan panas, supaya tangan kita tidak terbakar saat memasak. Untuk membuat meja, kita membutuhkan bahan yang keras, seperti kayu. Nah, untuk membuat payung pun, kita harus memilih bahan kedap air. Nah, bahan kedap air misalnya seperti plastik. Jangan membuat payung dari kertas, karena kertas tidak dapat merupakan benda yang tidak kedap air. Nah, terakhir untuk membuat baju, membutuhkan bahan yang lunak, agar kita sendiri nyaman saat menggunakannya. Oke, sudah paham anak-anak mengenai benda dan sifatnya? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya, kalian perhatikan benda-benda di bawah ini. Lihatlah benda di bawah ini. Terbuat dari bahan apa saja benda-benda tersebut? Mengapa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu gambar yang pertama? Angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Febri, gambar yang pertama. Terbuat dari apa? Gambar pertama itu kardus terbuat dari kertas supaya ringan saat dibawa kemana-mana. Oke, 100 buat Febri. Sudah berani menjawab sekaligus benar. Selanjutnya, gambar mesin cuci. Coba dijawab Reza. Mesin cuci terbuat dari besi karena sifatnya kuat supaya mesin dapat menggiling pakaian dengan baik. Pintar sekali Reza. 100 betul jawabannya. Sekarang gambar yang ketiga coba dijawab Maria. Maria? Oh, oke. Mungkin Iya, koneksinya. Bu. Oh, iya, ya. Gambarnya kursi. Terbuat dari kayu. Mengapa? Terbuat dari kayu karena itu, Bu, biar kuat saat diduduki tidak jatuh. Oke, benar sekali. Terbuat dari kayu supaya saat kita duduk tidak jatuh. Karena kalau terbuat dari kertas, kita nggak bisa bayangkan apakah bisa kita duduk di atasnya ataupun malah sebaliknya kita akan jatuh terlentang. Nah, gambar selanjutnya dijawab oleh Isabella. Tas, Bu. Terbuat dari kain agar tas menjadi lunak dan tidak kaku saat diisi dengan barang. 100 buat Isabella. Jawabannya benar sekali.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pecahan. Nah, sudah kalian lihat kan? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas 2 angka, yakni sebagai pembilang dan sebagai penyebut. Nah, itu Ibu berikan contoh gambar pecahan 1/2. Nah, yang pembilang mana anak-anak? Angka Yang berapa atas, yang Bu, pembilang? angka 1. Angka 1. Benar. Lalu yang penyebut angka? 2. Oke. Kalian ingat-ingat ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, sekarang Ibu tunjukkan sebuah gambar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Emas, Bu. Oke, benar. Ini adalah sebuah gambar emas. Emas merupakan salah satu logam. Contoh logam lainnya adalah besi, perak, tembaga, dan juga aluminium. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana jika logam tersebut dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian akan bernilai berapa anak-anak jika menjadi 2 bagian? Setengah. 1/2. Benar sekali Asror. Setengah atau biasanya kita sebut 1/2. Nah, ini gambarnya anak-anak. Nah, lalu bagaimana jika logam tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar? Setiap bagian akan bernilai berapa? Hayo. 1/4. 1/4. Benar, Mirza. Setiap bagian akan bernilai 1/4. Nah, di bawah ini sudah ada contoh. Jika setengah itu bisa kita hadapkan kemana saja ya anak-anak. Seperti yang pertama ini setengah, kita bagi tengah. Berdiri, kita bagi tengah. Tidur, menyamping kanan kiri. Begitupun 1/4 bisa dibagi ataupun gambarnya itu kita pisah menjadi 4 seperti ini. Terserah, yang penting kuncinya itu bagian sama besar, baik 2 maupun 4 maupun yang lainnya. Nah, sekarang kita lakukan tanya jawab setelah Ibu jelaskan tentang pecahan tadi ya. Ibu nggak mau nunjuk lagi. Ibu ingin kalian menjawab dengan angkat tangan. Yang pertama, gambar uang koin. Siapa yang bisa menjawab berapa nilai pecahan uang koin tersebut? Angkat tangan. Ya, Bu, saya. Oke, Mirza berapa? Setengah, Bu, atau 1/2. 100 buat Mirza. Jawabannya benar, setengah. Yang nomor 2 siapa? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Maria berapa? 1/4, Bu. Benar, Maria, 100. Jawabannya 1/4. Nomor 3 siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Bapak Asror? 1/4. Benar, jawabannya 1/4. Yang nomor 4 siapa yang mau jawab anak-anak? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab nomor 4? Nggak ada, masa. Isabella coba. 2/4, Bu. Benar sekali, 2/4. Yang kelima, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Bila lagi. Berapa Isabella? 1/4, Bu. Benar. 102 kali buat Isabella karena mau jawab 2 kali ya. Nah, sudah paham anak-anak mengenai materi pecahan kali ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, beneran sudah ya. Nanti Ibu beri tugas, evaluasinya Ibu kirim di grup WhatsApp juga, sama Ibu kirim kesimpulan sekaligus rekapan tugas pada pagi hari ini. Supaya apa? Karena Ibu tahu, pasti kalian juga lupa kalau ada tugas. Karena dari ini perlu diingatkan ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, coba kalian lihat. Itu ada gambar anak yang semangat sekali pergi ke sekolah. Tentu kalian juga harus begitu. Kalian juga harus meniru anak tersebut semangat setiap hari meskipun
sekolah melalui daring atau tidak tatap muka. Belajar tanpa mengenal putus asa. Oke anak-anak? Iya, Siap, Bu. Bu. Oke, Bu. Oke, siap. Sekarang coba Asror dipimpin doa sebelum doa akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Asror. Nah, tetap belajar di rumah ya anak-anak, tetap semangat meskipun belajar melalui daring. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.